Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Arasinta, NIM 2018 143115, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Somatic Auditory Visualization Intellectually atau SAPI terhadap hasil kemampuan berpikir kritis matematis siswa di kelas 5. Baiklah, untuk yang pertama ialah tinjauan pustaka. Di poin pertama ialah model pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang berbentuk kurikulum atau suatu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian poin kedua, model pembelajaran SAPI. Model pembelajaran SAPI ini pembelajaran yang menggunakan menggabungkan fisik dan aktivitas intelektual. SAPI ini singkatan dari somatic, bergerak, auditory, mendengar, visualization, mengamati, dan intellectually, memecahkan sebuah masalah. Model SAPI ini haruslah menekankan siswa belajar menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, poin ketiga ialah adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran SAPI, yaitu ada 4. Yang pertama, siswa membaca materi yang akan dipelajari. Kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 4-5 anggota pada setiap kelompoknya. Ketiga, siswa diminta mengamati sebuah media gambar, kemudian mendiskusikannya kepada setiap kelompoknya. Kemudian yang keempat ialah setiap kelompok mendemonstrasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan kelas sesuai dengan materi yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, poin keempat ialah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti mengambil keputusan dan memecahkan sebuah masalah. Kemudian, poin kelima ialah pembelajaran matematika di sekolah dasar, yaitu tentang ilmu bilangan-bilangan dan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, dan besaran yang terdapat menjadi 3 seperti aljabar, geometri, dan analisis. Selanjutnya, poin keenam ialah tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama ialah melatih cara berpikir, bernalar, dan menarik kesimpulan. Melatih cara berpikir ialah siswa yang banyak bertanya serta rasa ingin tahunya yang luas. Contohnya itu siswa yang aktif di kelas. Kemudian, bernalar. Kita sebagai seorang guru bertanya kepada siswa. Contohnya, siswa diminta menganalisis sebuah media gambar. Kemudian, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskannya di depan kelas. Kemudian, menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini kita sebagai seorang guru bertanya kepada siswa apakah sudah jelas atau belum pembelajaran yang telah dipelajari tadi. Contohnya, kesimpulan dari semua materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, yaitu dalam cara merancang dan memberikan ide-ide yang baru. Kemudian, yang ketiga ialah mengembangkan kemampuan memecahkan sebuah masalah, yaitu dari rancangan serta ide-ide timbullah rasa ingin tahu serta ingin memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau komunikasi gagasan, yaitu kita sebagai seorang guru mengajak siswa berbicara ke depan kelas atau mengajak siswa berpuisi di depan kelas. Baiklah, untuk selanjutnya ialah tentang materi bangun ruang, di mana bangun ruang ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu seperti rusuk, titik sudut, dan sisi. Nah, yang pertama ialah sisi. Sisi ini di bagian luar dan dalam pada bangun ruang.
Kemudian rusuknya itu dua garis pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang. Kemudian sudutnya itu di bagian pojok pada bangun ruang. Nah, di sini saya mempunyai dua media bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Nah, untuk yang pertama ialah bangun ruang kubus, di mana kubus ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki sisi yang sama. Nah, kubus ini memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada kubus ini ialah A, B, C, D, dan seterusnya, sampai 6 buah sisi. Kemudian, titik bagian pada kubus ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya rusuknya itu di bagian A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya sampai 12 rusuk. Sisi pada kubus ini ialah berbentuk persegi. Baik, selanjutnya bangun ruang balok, di mana bangun ruang balok ini ialah prisma tegak segi 4, yaitu memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada balok ialah A, B, C, D. Kemudian titiknya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian rusuk A, B, B, C, C, D, D, A, sampai seterusnya 12 rusuk. Kemudian sisi pada balok ini ialah berbentuk persegi panjang. Baik, untuk selanjutnya ialah metodologi penelitian. Poin pertama ialah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Kayu Agung. Objek penelitian ini adalah siswa-siswi SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian poin kedua ialah subjek penelitian. Tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif partisipatif dengan guru SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian selanjutnya poin ketiga ialah teknik pengumpulan data dengan cara tes, dokumentasi, observasi sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Kemudian poin keempat ialah teknik analisis data. Observasi pembelajaran dianalisa, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengetahuan guru. Kemudian yang kelima ialah instrumen pengumpulan data, yaitu perangkat tes, lembar observasi atau aktivitas siswa dan aktivitas guru. Lembar observasi ini mencakup yang pertama berani bertanya, kemudian berani mengemukakan pendapat, berani menjawab, bersedia membantu teman, menghargai pendapat teman, dan tidak mengganggu teman. Kemudian poin yang terakhir ialah keaktifan siswa mengerjakan tugas kelompok indikator keberhasilan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa dari pembelajaran IPS dengan pokok bahasan perubahan sifat benda. Peningkatan hasil belajar siswa mencapai lebih dari 90% pada materi perubahan wujud benda pada siswa SD Negeri 10 Kayu Agung, di mana siswa sudah mencapai KKM yaitu 70. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Baik, kepada dosen penguji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Dwi Arasinta. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, di dalam proposal Dwi tadi terdapat HO dan HA yang tidak atau ada pengaruh signifikan. Maksudnya signifikan itu seperti apa? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Penia. Di sini saya akan menjawab tadi ada signifikan itu seperti apa. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab.
signifikan dalam penelitian ialah tingkat kepercayaan penelitian yang kita lakukan. Apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dalam model pembelajaran SAPI di pembelajaran matematika. Itu saja, Bu. Oh, jadi terdapat tingkat kepercayaan dalam model SAPI. Iya, seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana teknik pengumpulan data yang akan digunakan? Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjawab. Teknik pengumpulan data itu saya ambil 3. Yang pertama ialah tes, yaitu soal esai sebanyak 20 soal. Kemudian dokumentasi seperti foto, buku, jurnal, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk observasinya itu lembar kisi-kisi dan atau bisa langsung terjun ke lapangan ke SD. Itu saja, Bu. Ya, jadi ada 3 teknik datanya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir, teknik validasi instrumennya, bagian teknik analisis datanya kamu menggunakan apa? Baik, terima kasih kepada Ibu Penia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Teknik analisis data yang saya gunakan ialah UJT Independent Sample Test, di mana UJT ini untuk mengetahui belajar siswa melalui metode eksperimen pada pembelajaran matematika di kelas 5. Baik, itu saja, Bu. Oh, jadi untuk mengetahui tingkat belajar siswa ya? Iya, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu penguji untuk pertanyaannya. Di sini kepada Ibu pembimbing, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada dosen penguji dan terima kasih kepada Dwi Arsinta. Di sini saya akan menambahkan dan sedikit ada penyelesaian. Pertanyaan yang pertama tadi kan signifikan itu ada tingkat kepercayaan seperti ada atau tidaknya pengaruh dari SAPI. Kemudian pertanyaan kedua tadi, teknik pengumpulan datanya seperti tes, soal, dokumentasinya, buku, dan lainnya, serta observasinya meninjau ke lapangan. Teknik analisis datanya menggunakan UJT, Independent Sample Test. Iya. Penyampaiannya bagus, jelas, tapi agak gugup ya. Santai saja, relax menyampaikannya. Penyampaiannya cukup percaya diri saja, jangan gugup. Seperti yang telah dijelaskan melalui medianya bagus, menarik, medianya cukup konkret, bagus. Itulah yang dapat Ibu sanggah atau Ibu tambahkan. Terima kasih. Ya, baiklah kepada dosen pembimbing, terima kasih atas tambahan dan sarannya. Ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.